1 tahun sudah review tech ada di YouTube. Sudah banyak video kere-hore yang kami buat sebagai bentuk ucapan terima kasih kami kepada semua teman-teman yang telah mendukung saya selama ini. Di video kali ini saya akan mengadakan giveaway. Jadi tonton sampai habis ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Giveaway kali ini adalah sebuah PC. Syaratnya simple, silahkan share video ini di story WA kalian, lalu screenshot sebagai bukti sudah share. Terakhir komen, sudah bang di video ini. Pengumuman pemenang akan saya sampaikan di minggu depan. Sebelum saya spill part PC yang saya giveaway, saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan channel Review Tech terlebih dahulu. Channel YouTube Review Tech lahir karena keresahan saya ketika melihat forum diskusi di Facebook. Waktu itu banyak orang yang menganggap PC 1 juta ke bawah sudah tidak relevan untuk dipakai, terutama PC dengan prosesor AMD A series yang katanya sangat ampas. Padahal saya sendiri pengguna PC dengan prosesor tersebut. Selain itu saya juga merasa tidak banyak channel YouTube yang konsisten membahas PC kere-hore. Keinginan sudah ada, kesempatan pun akhirnya muncul. Kesempatan itu ada ketika saya membeli HP baru Vivo V27. Harganya lumayan mahal, tapi kameranya bagus untuk kelasnya. Setelah itu bermodal belajar sedikit tentang CapCut dan Canva, saya memberanikan diri untuk mulai membuat video tentang PC kere-hore. Video pertama saya tayang tanggal 27 April 2023 membahas tentang PC saya sendiri dengan thumbnail dan skill edit yang masih seadanya, dan saya waktu itu masih meniru gaya dari NK Channel. Yang saya bahas di sini adalah AMD A8 7500, prosesor 200.000 yang bisa memainkan lumayan banyak game. Singkat cerita, 2 bulan berlalu subscriber sudah sekitar 800-an. Tapi karena kurangnya ilmu dari saya, channel ini kena strike peringatan YouTube ketika membahas tentang Batocera. Akhirnya walaupun channel ini sudah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang di bulan Juli 2023, belum bisa dimonetisasi. Harus menunggu 2 bulan lagi untuk bisa mengajukan monetisasi. Wah, waktu itu perasaan saya amburadul, berasa pengen nyerah. 3 bulan perjuangan untuk YouTube ketika sudah subscribernya 1000 malah nggak bisa monetisasi. Untungnya ada istri yang selalu menyemangati. Dengan dukungan istri, saya memutuskan kalau channel ini sebagai media promosi saya untuk jasa rakit PC. Pelan-pelan alhamdulillah mulai banyak yang percaya rakit PC di saya, dan saya pun terus belajar. Walaupun belum bisa monet, tapi pendapatan dari jasa rakit waktu itu lumayan bisa mencukupi untuk keluarga kami. Lompat ke bulan Oktober, masa hukuman channel ini pun berakhir. Ketika itu subscriber Review Tech sudah sekitar 4000-an. Langsung saya mengajukan monetisasi dan ternyata diterima. Masih ada satu hal lagi yang harus saya lakukan, yaitu mengajukan akun AdSense ke YouTube, dan ini membutuhkan waktu 1 bulan lebih. Akhir November Review Tech akhirnya resmi mulai monetisasi. Bulan November cuma dapat sekitar 200 ribuan. Lanjut ke Desember, waktu itu 1 bulan pun cuma dapat sekitar 800 ribuan. Karena batas minimal pengambilan uang di YouTube itu 1,3 juta, jadi bulan November dan Desember saya belum gajian. Gajian pertama saya dari YouTube itu baru ada di bulan Februari. Akumulasi dari pendapatan saya dari bulan November, Desember, dan Januari. Dan channel ini pun mulai berkembang. Dari akhir tahun channel ini punya 8 ribuan subscriber. Di bulan Mei subscribernya sudah hampir 28.000. Rata-rata dalam sebulan saya mengerjakan 15-20 rakitan PC dari teman-teman. Terima kasih sudah percaya kepada channel ini. Tapi saya juga meminta maaf kalau mungkin akhir-akhir ini saya baru bisa upload konten seminggu sekali. Pertama karena banyaknya rakitan yang harus saya kerjakan. Di saat yang sama editor saya Mas Agung harus pulang ke Tegal dikarenakan sakit.
Jadinya di awal bulan depan saya memutuskan sebuah langkah besar untuk channel ini. Review Tech akan pindah ke Sidoarjo dan membuka toko offline di sana. Semoga dengan nanti adanya toko dan ada teman yang membantu merakit PC, semakin banyak rakitan PC yang bisa saya handle dan semakin produktif di YouTube. Mohon ditunggu ya teman-teman. Wah, panjang ya ceritanya. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya tentang channel ini. Sekarang kita ke rakitan PC-nya. Sesuai judul, modal saya rakit PC ini adalah Rp100.000, tapi tanpa casing. Dan apa aja komponennya? Yuk kita simak bersama-sama. Pastinya saya beli part ini harganya jauh di bawah harga pasar ya, karena saya beli part ini dari subscriber Review Tech. Jadi buat teman-teman yang punya part murah dan nggak kepakai bisa tawarkan ke saya. Tapi jangan baper ya, kalau saya nawarnya agak jauh di bawah harga pasar. Namanya juga bakul. Untuk yang pertama, saya membeli paket motherboard dari Mas Yoga. Dia menawarkan saya beberapa part PC. Isinya itu motherboard G31 DDR2 ya, RAM 4GB DDR2, Core 2 Duo E 7500, HSF standar, harddisk 500GB tapi sentinelnya 80%, dan SSD 120GB Midas Force masih baru. Dia menawarkan saya 200.000 dengan ongkir jadinya 225.000. Karena SSD-nya saya pakai untuk rakitan PC yang lain, kita kurangin harga SSD. Sekarang sisanya motherboard G31, prosesor E7500, RAM 4GB DDR2, HSF standar, dan harddisk 500GB. Part yang saya sebutkan tadi senilai 65.000. Lalu saya tambahkan PSU SPC 450W yang saya beli 35.000 di tempatnya Mas Ari. Jadi total harga rakitan PC kali ini adalah Rp100.000. Oke, itu kan harga teman ya. Kira-kira berapa sih kalau teman-teman rakit PC seperti ini dari nol? Kita anggap belinya di Tokopedia ataupun di Shopee. Prosesor E7500 9.000, HSF bekas itu 10.000, RAM DDR2 2GB 20.000. Berarti 2 kepingnya 40.000. Motherboard G31 100.000, harddisk 500GB 60.000, PSU bekas 450W itu 40.000. Totalnya 259.000. Itu belum ongkir ya, dan semua link pembelian ada di deskripsi video ini. Rakitan PC kali ini tanpa casing ya, tapi saya bonusin tombol on off, jadi tidak perlu bingung untuk cara menyalakan PC-nya. Tanpa casing agar biaya ongkirnya nanti lebih murah. Untuk biaya ongkir nanti ditanggung oleh pemenang. OS yang saya pakai kali ini adalah Windows 10 Superlight, bukan Windows 7, karena harapan saya nanti yang pakai PC ini bisa upgrade VGA tanpa perlu install ulang, karena game-game zaman sekarang harus berjalan di Windows 10 ke atas. Sayangnya ini ada sedikit kesalahan, karena ternyata driver dari G31 untuk Windows 10 itu sangat-sangat susah untuk dicari. Tambahan info, sangat tidak disarankan merakit PC dengan LGA 775 sekarang karena banyak banget limitasi dari prosesor Core 2 Duo ataupun Core 2 kuat. Untuk harga prosesornya pun mirip dengan Intel Pentium Gen 4 yang performanya jauh di atasnya. Core 2 Duo E7500 itu harganya 9.000, sedangkan Pentium G3250 harganya cuma 12.000. Opsi upgrade. Nah, buat teman-teman yang sudah punya PC Core 2 Duo di rumah, masih bisa kok sedikit di-upgrade. Kita ambil contoh dari PC ini. Pertama, kita bisa upgrade prosesornya ke Core 2 kuat. Bisa beli Ki 8400 harganya 50.000 atau Ki 6600 harganya 40.000. Opsi upgrade yang kedua, RAM. Kalau teman-teman pakai motherboard G31 seperti saya ini sudah mentok pakai RAM 4GB. Tapi kalau teman-teman pakai motherboard G41 yang DDR3 bisa mentok RAM sampai 8GB. Selanjutnya kita tambahin VGA. Pakai VGA yang hemat daya tanpa pin power macam GT730 atau HD7570 dan masih bisa dipakai dengan PSU bawaan casing seperti ini. Dan yang terakhir nanti ditambahin casing pastinya, selain biar bisa lebih aman juga lebih memudahkan untuk dipindah-pindah.
Oke, sekarang waktunya kita uji PC ini. Kita benchmark dulu. Core 2 Duo tanpa VGA ini kita jalanin Cinebench R15 multicore. Dapat skor cuma 75 poin. Sekarang kita uji daya. Ketika idle, PC ini menyerap daya sekitar 40 watt, dan ketika full load menyerap daya sekitar 55 watt. Tidak begitu banyak perubahannya karena di sini tanpa VGA eksternal. Dan terakhir kita uji gaming. Game apa aja sih yang bisa dimainkan di PC Core 2 Duo ini? Jujur, karena di sini drivernya nggak bisa keinstall, PC ini sebenarnya nggak bisa buat main game. Tapi tetap saya coba untuk membuktikannya. Di sini saya memainkan GTA San Andreas di setting 768p, cuman dapat FPS belasan. Tetapi di YouTube saya menemukan beberapa video tentang PC Core 2 Duo tanpa VGA. Pastinya video ini dari YouTuber Kerehore Kreatif asal Indonesia dan menggunakan Windows 7 pastinya. Saya hanya mengambil sedikit cuplikan gamingnya. Buat teman-teman yang pengen lihat lengkapnya, link sumber video ada di deskripsi video ini. Saya ambil video ini dari channel YouTube-nya Mas Ferry. Buat teman-teman di subscribe ya. Banyak konten-konten menarik di sana, terutama konten Kerehore. Untuk gamingnya yang pertama NFS Underground dapat 60-an FPS. Game yang kedua Counter Strike dapat 100-an FPS. Game yang ketiga GTA San Andreas dapat 27-an FPS. Dan game yang keempat, Age of Empire, dapat 30-an FPS. Kesimpulan, buat PC 100 ribuan, rakitan ini masih dibilang oke lah. Kekurangannya di Windows 10 nggak bisa untuk gaming karena nggak ketemu drivernya. Kalau memang mau gaming tanpa VGA, pakailah Windows 7. Kalau mau tetap pakai Windows 10, sebaiknya upgrade prosesornya ke Core 2 kuat dan tambah dengan VGA eksternal. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir. Untuk pengumuman pemenang giveaway di video hari Minggu tanggal 26 Mei ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.